Sobat Budidaya Udang Fanami Milenial, selamat datang di seri video panduan Budidaya Udang Fanami Sistem Biofloc. Kali ini, kita akan fokus pada langkah krusial, yaitu persiapan wadah dan media budidaya. Tujuan kita adalah untuk mempersiapkan media pemeliharaan dalam rangka memberikan dukungan bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang fanami secara optimal. Sebelum tebar benur, pastikan wadah dan media budidaya sudah siap. Kita menggunakan kolam terpal orchid dengan rangka besi Wermes 6 mm dengan diameter 6 meter. Kedalaman air idealnya 75 hingga 90 cm dengan volume air sekitar 21 hingga 25.000 liter. Selanjutnya, mari kenali alat dan bahan yang kita butuhkan. Untuk alat, siapkan ember ukuran 20 liter, timbangan, alat ukur parameter kualitas air, pompa air, ring blower, ini wajib ya. Kemudian, bahan-bahan utama kita adalah kaporit untuk sterilisasi. Tak lupa molase sebagai sumber karbon dan probiotik untuk memulai sistem biofloc. Kita masuk ke prosedur kerja. Pertama, persiapkan kolam budidaya. Lakukan pembersihan total dari kotoran atau lumpur. Lakukan pengeringan kolam jika sebelumnya terisi. Cek kondisi fisik kolam. Pastikan rangka kokoh. Lakukan pengecekan dan perbaikan kolam terpal dari kebocoran. Jangan lupa, perbaikan sarana dan prasarana lapangan lainnya seperti jalan, saluran air, dan sumber listrik harus aman. Terakhir di tahap ini, pemasangan peralatan aerasi. Pasang ring blower, bersihkan selang unering, dan pastikan tidak buntu. Lakukan pemasangan selang unering secara hati-hati. Tahap kedua adalah persiapan air media. Sebelum mengisi air baku, pasang pipa central drain. Jangan lupa di bagian ujung pipa dilapisi jaring agar benur tidak masuk ke saluran pembuangan. Pasang pipa outlet dan lakukan pengisian air baku. Sekarang, pengisian air telah selesai. Lakukan pengendapan untuk mengendapkan partikel tersuspensi. Lakukan sterilisasi air dengan kaporit. Ayo, kita hitung kebutuhan kaporit yang akan kita gunakan. Kita punya kolam dengan volume 22,6 meter kubik. Kita ingin mencapai konsentrasi 30 ppm. Menggunakan kaporit dengan kandungan klorin aktif 60%. Konsentrasi ppm artinya miligram per liter atau mg per L. Jadi, kita harus ubah 22,6 meter kubik menjadi liter. Ingat ya, 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Jadi, 22,6 dikali 1000, hasilnya adalah 22.600 liter. Ini adalah volume air kolam kita. Langkah kedua, hitung massa klorin aktif. Kita butuh 30 ppm atau 30 mg klorin untuk setiap liter air. Kita kalikan konsentrasi target 30 mg per liter dengan total volume air 22.600 liter. Hasilnya adalah 678.000 mg klorin yang kita butuhkan. Mari kita ubah ke satuan yang lebih mudah diukur, yaitu gram. Dibagi 1000, kita butuh 678 gram klorin aktif murni. Langkah ketiga,
Dan yang paling penting, hitung masa kaporit produk. Ingat ya, kaporit kita hanya mengandung 60% klorin aktif. Sisanya adalah zat yang tidak aktif. Kita bagi kebutuhan klorin aktif 678 gram dengan kandungan kaporit dalam bentuk desimal, yaitu 0,60. Hasilnya, kita membutuhkan 1.130 gram kaporit atau setara dengan 1,13 kg. Jadi, untuk mencapai 30 ppm di 22,6 meter kubik air, kita perlu melarutkan 1.130 gram kaporit 60%. Ingat, kaporit adalah bahan kimia keras. Kesehatan dan keselamatan adalah yang utama. Selalu menggunakan alat pelindung diri, yaitu sarung tangan karet, kacamata pelindung, dan masker. Langkah krusial berikutnya adalah menimbang kaporit secara akurat sesuai dengan dosis yang telah kita hitung berdasarkan volume kolam. Gak boleh meleset dari hitungan kita tadi ya. Pastikan timbangan berfungsi optimal agar hasilnya presisi. Sekarang waktunya nyampur. Jangan sekali-kali kaporit bubuk ditebar langsung. Siapin air bersih di wadah. Tuang kaporitnya perlahan dan catat baik-baik. Kaporit masuk air, bukan kebalikannya. Ini buat ngurangin debu dan biar aman. Sekarang, aduk rata larutan ini sampai kaporitnya larut sempurna. Wajib gunakan pengaduk non-logam ya. Kita pastikan larutan ini homogen alias tercampur rata semua. Kalau sudah larut, barulah kita melangkah ke tahap penebaran. Saatnya melakukan penebaran. Sebarkan larutan secara perlahan dan merata ke seluruh permukaan air. Tujuannya, memastikan larutan kaporit menyebar merata ke seluruh area kolam. Ini dia tahap krusial yang nggak boleh di-skip. Aerasi kencang. Begitu selesai menebar, segera nyalakan ring blower dengan kekuatan maksimal. Nah, setelah kita kasih udara alias diaerasi selama 24 jam penuh, ini dia momen yang kita tunggu-tunggu guys. Sekarang saatnya kita tebar probiotik. Probiotik ini loh yang sudah kita kultur secara mandiri sebelumnya. Jadi nggak asal cemplung ya. Untuk detail cara kultur yang benar dan efektif, kita bakal bahas tuntas di seri video kita yang khusus tentang kultur bakteri pada budidaya udang fanami. Dijamin, ilmunya daging banget dan gampang dicerna. Biar udang fanami kalian makin jos. Oke guys, udah clear ya? Wadah harus siap tempur, air harus ideal. Kunci utamanya, probiotik. Ingat, ini kartu as kita. Probiotik wajib ditebar 3-7 hari sebelum benur masuk. Jangan skip waktu tunggu ini ya. Kuncinya, bakteri baik harus ready sebelum udang datang. Probiotik duluan sama dengan ekosistem sehat, sama dengan panen auto cuan. Yuk, gas sukses!